Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ketemu kembali dengan Pak Anwar pada pagi hari ini. Yang minggu kemarin kita sudah melaksanakan Zoom. Nah, kali ini Pak Anwar akan menyampaikan materi lewat video ya. Anak-anakku yang saya cintai, melanjutkan pada materi yang pada minggu kemarin. Kemarin sudah membahas tentang makanan halal ya. Makanan halal. Nah, terus sekarang kita akan mempelajari yaitu tentang makanan haram. Nah, makanan haram itu adalah semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, kalau agama Islam itu sudah menentukan binatang itu haram, berarti itu haram dimakan, nggak boleh dimakan, ya. Nah, Rasulullah itu sangat membenci orang yang mengonsumsi makanan haram. Karena apa? Makanan haram itu memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia, terutama berpengaruh terhadap hati dan pikiran seseorang. Nah, Rasulullah itu pernah berwasiat anak-anak kepada Sayyidina Ali, ya. Kemarin Pak Anwar sudah menyinggung di awal itu, pas ketika Zoom itu Pak Anwar sudah bilang, "Wahai Ali, barang siapa yang memakan makanan halal, maka agamanya akan bersih agamanya, lembut hatinya, dan doanya akan terkabul." Nah, terus dilanjutkan, ada lanjutannya. Barang siapa makan makanan subhat, nah, maka akan keruh agamanya, gelap hatinya. Nah, ini yang terakhir wasiatnya. Barang siapa yang makan makanan haram, maka hatinya akan mati, agamanya akan tipis dan lemah keyakinannya, serta Allah akan menolak doanya orang tersebut. Nah, Allah tutup doanya dan akan mengurang ibadahnya. Nah, itu anak-anak, itu adalah dampak buruk dari kita memakan makanan haram. Nah, makanya sebagai umat Islam, mari kita renungkan anak-anak. Nah, seseorang yang mengkonsumsi makanan haram, sari-sari makanan tersebut akan menjadi bagian dari tubuh orang itu. Nah, dari diri kita. Dengan demikian, tubuh yang menyerap makanan haram dapat menimbulkan akibat buruk baik terhadap akhlak, jiwa maupun akal manusia. Nah, anak-anakku yang saya cintai, nah, selanjutnya mari kita bahas yaitu tentang hukum makanan haram. Nah, hukum haram makanan itu digolongkan menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, haram aini. Nah, artinya apa? Sesuatu yang haram karena zatnya atau jenis bendanya. Nah, maksudnya bagaimana? Ini sudah dari barang tersebut sudah haram, ya, sudah ditentukan keharamannya. Misal contohnya babi, anjing, tikus, tokek, kalajengking, dan lain sebagainya. Nah, bangkai juga haram, kecuali belalang dan ikan itu masih boleh dimakan kalau belalang. Nomor 2, haram sababi, artinya adalah sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya menyalahi aturan agama. Contohnya mencuri, korupsi, menipu, dan lain-lain, ya. Itu adalah apa? Haram sababi. Nah, anak-anakku yang saya cintai, nah, ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bangkai binatang. Nah, bangkai itu adalah tubuh yang sudah mati. Jadi semua jenis binatang yang mati tidak karena disembelih, tetapi sebab lain seperti terkena penyakit, terjatuh, atau diterkam binatang buas, maka dikatakan bangkai. Kecuali bangkai ikan dan belalang itu masih boleh. Nah, misalnya anak-anak, misalnya Pak siapa ya? Pak Budi misal. Pak Budi itu punya sapi. Nah, sapinya itu tiba-tiba meninggal, anak-anak. Nah, setelah itu sama Pak Budi disembelih, terus dagingnya dibagikan ke tetangga-tetangganya. Nah, itu termasuk binatangnya sudah
bangkai. Karena apa? Binatang yang sudah mati terus disembelih. Nah, itu termasuk binatang haram. Termasuk tergolong bangkai dan haram dimakan, ya. Yang nomor 2, babi. Nah, babi anak-anak. Pernah melihat babi? Nah, pernah mesti anak-anak. Ketika kemana gitu kan mesti ada tuh babi. Nah, daging babi itu sudah jelas diterangkan anak bahwa haram dikonsumsi. Nah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya ada kulitnya, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut haram. Dasarnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wa damul hamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, keharaman babi itu anak-anak itu tidak hanya dijelaskan dalam ajaran agama Islam saja. Nah, secara ilmu ya sains ya, secara ilmu sains, babi memiliki kandungan tubuh yang berbeda dengan binatang lainnya. Nah, daging babi salah satu jenis daging yang mengandung kolesterol paling banyak. Wah, nah ini mengalahkan daging sapi ini ya. Kalau kambing itu paling rendah anak-anak ya. Makanya Pak Anwar suka daging kambing, enak daging kambing itu. Nah, selain itu juga dapat menyebabkan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah. Nah, jumlah asam lemak dalam daging babi tidak biasa jika dibandingkan dengan jenis makanan lainnya. Nah, ini anak-anak. Nah, di dalam daging babi itu juga ada benih-benih cacing telur pita anak-anak. Nah, dalam tubuh manusia apabila dimakan ya, itu dapat menyebabkan gila dan histeris jika cacing berada di sekitar otak. Nah, cacing lain yang tumbuh dalam tubuh babi yakni cacing trichinosis ya, yang tidak dapat dibunuh meskipun dimasak. Nah, makanya anak-anak itu ya, babi itu efeknya sangat luar biasa. Makanya jangan sekali-kali memakan daging babi anak-anak ya. Jangan sampai. Ya, nomor 3, darah. Nah, anak-anak pernah melihat nggak ketika ada seseorang yang sedang menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Nah, darahnya diwadahi. Setelah diwadahi, darah itu dimasak. Disebut biasanya dijual darah beku. Nah, atau didih kalau biasa kita menyebutnya itu anak-anak ya, didih. Ketika biasanya di warung-warung itu yang menjual didih itu ya, itu adalah haram. Nah, ya haram, nggak boleh dimakan itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya benda yang membahayakan. Setiap benda yang membahayakan tubuh atau jiwa manusia hukumnya haram dikonsumsi atau dimakan. Contohnya racun dan zat lain yang mematikan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, selanjutnya binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, meskipun binatang tersebut halal anak-anak, nah ketika menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah atau dengan tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka binatang tersebut menjadi haram. Nah, kemarin Pak Mas sudah menyinggung banyak tentang ini ketika Zoom itu. Nah, yang keenam, binatang yang haram disebabkan memiliki ciri tertentu. Contohnya, nah, ketika binatang ini ada berarti haram dimakan. Contohnya, punya kuku tajam, nggak boleh nih. Berparuh kuat dan bergigi taring. Contohnya, burung elang itu kan paruhnya kuat ya, paruhnya kuat. Nah, kukunya tajam. Terus anjing. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya
binatang yang dilarang dibunuh. Nah, misalnya semut, lebah dan katak itu tidak. Nah, itu juga haram dimakan. Yang nomor terakhir, binatang yang kotor dan menjijikkan. Nah, contohnya kecoa, lalat, cacing, terus apa lagi? Kemarin apa Pak Aman bilangnya? Bekecot barang itu wayo. Nah, itu tidak boleh, anak-anak haram itu. Wa yuhillahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah itu menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi mereka. Jadi kayak bekecot barang itu kan menjijikkan, itu nggak boleh dimakan, haram. Nah, ini anak-anak apa namanya penjelasan Pak Anwar tentang makanan haram. Ya, silakan anak menyimak materi ini. Silakan disimak, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Semuanya saya tunggu absennya, saya rekap nanti ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak-anak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.